Jadi kita akan masuk ke narasumber kita yang kelima. Ini klien loyalnya Institut Asia juga dari Business Freedom Institute, Bu. Oke, Atas nama Bapak Muhammad Dias Boni Supramono, ya, SVCOM, MM, CPM. ya. Nah, Gelarnya panjang banget pengalamannya itu, Prof. panjang banget, Bu. Pengalamannya juga sangat luar biasa. Pernah jadi jurnalisnya dari Gatra Weekly Magazine, kemudian pernah juga dengan TV One, Bu. Pernah jadi konsultannya juga di Swag Group. Jadi sangat prestasinya sangat luar biasa dan beliau saat ini bekerja di Astra Honda Motor, Bu. Jadi sangat luar biasa sekali. Apakah Pak Boni sudah bergabung dengan kita? Selamat pagi menjelang siang, Pak Boni. Selamat pagi, Prof. Ronald, Bu Tere. Apa kabar? Oke, Nah, ini masih puji Tuhan bertahan sehat. 2390 ya, Prof. Benar, benar banget, Bu. Benar banget. Itu Semakin nanti banyak nih. target mahasiswanya magister manajemennya kita segitu nanti, Bu. Oke, puji Tuhan. Nah, Pak Boni dari batch 8 ya, Pak? Betul, betul, Prof. Ronald. Dari batch 8. Batch 8 tapi masih sangat mau membantu sebagai bentuk partisipasi alumni. Oke, untuk mempersingkat waktu, silakan Pak Boni untuk mulai memaparkan materinya. Oh, oke, baik. Suara saya terdengar dengan jelas ya, Prof. Oke, Ronald. Terdengar dengan baik. Oke, terima kasih. Oke, selamat pagi menjelang siang, Bapak Ibu semua, teman-teman semua yang hadir di acara Asia Success Festival di tanggal 3 Agustus 2024 ini. Ini hari yang sangat luar biasa bagi saya dan juga tentunya bagi teman-teman semua yang hadir di sini. Semoga kita diberkahi dan selalu diberikan kebahagiaan di dalam menjalani kehidupan dan pekerjaan kita ataupun aktivitas kita sehari-hari. Saya sangat senang sekali, terutama kepada para senior-senior saya tadi pembicara-pembicara sebelumnya. Saya sangat menyimak tadi materinya sangat-sangat luar biasa, sangat insightful. Terima kasih banyak kepada bapak-bapak pembicara sebelumnya. Izin dari saya juga ingin menyampaikan, ya mungkin ini sifatnya tidak menggurui, tetapi saya akan sharing juga karena memang ketika berbicara mengenai topik yang saya angkat ini mengenai self resilient ya for sustainable growth, ini adalah sebuah perjalanan yang mungkin tidak akan selesai begitu ya sampai kita menyelesaikan hidup kita di dunia ini gitu, karena memang ini adalah hal yang harus dimiliki oleh setiap individu, di mana setiap individu itu agar mampu untuk tetap bertumbuh dan tentunya bisa menjalani kehidupan yang lebih baik gitu. Perkenalkan secara singkat tadi nama saya Muhammad Dias Boni Supramono, mungkin bisa dipanggil Boni. Saya lulusan dari Pajajaran University di Communication Science, lalu juga melanjutkan di MBA, Omni MBA di ITB bersama Mark+, lalu juga saya mengambil magister di Institut Asia Teknologi Bisnis Asia di kampus yang tercinta ini gitu ya. Tadi seperti di-spill oleh Prof. Ronald, pernah jadi jurnalis, lalu juga sebagai corporate consultant, lalu sekarang di PT Astra Honda Motor. Saya aktif di beberapa organisasi seperti di IMA, ya Ikatan Indonesia Marketing Association, di Asia Marketing Federation. Lalu juga ada beberapa tempat lah ya, tempat saya bertumbuh gitu ya. Ada Mark+, ya, ada Business Wisdom Institute tentunya gitu ya, yang selama ini selalu bersama-sama kami di Astra Honda Motor untuk melakukan development people di sini. Lalu juga ada ETD gitu ya, PPM Management dan sebagainya gitu. Ini adalah background saya secara tidak langsung yang membentuk seperti apa pemikiran saya saat ini, seperti apa knowledge yang saya punya gitu ya. Jadi memang apa yang nanti akan saya sampaikan juga tidak terlepas dari orang-orang hebat yang menginspirasi saya sebelum saya mendapatkan ilmu yang mereka miliki. Aktivitas saya mungkin teman-teman tahu ya di learning research, lalu juga development people, lalu juga training for trainer. Jadi kalau Bapak Ibu membutuhkan training gitu ya, yang di tempat Bapak Ibu membutuhkan training, mungkin boleh kontak saya gitu ya. Jadi ada beberapa modul yang bisa kita kembangkan bersama. Lalu juga ada leadership, lalu juga ada sales people development, salesmanship dan sebagainya. Itu mungkin perkenalan singkat saya. Kita mulai masuk ke dalam materinya. Saya memberi judul ini adalah Self Resilience for Sustainable Growth. Kenapa saya angkat materi ini? Materi ini berawal dari sebuah kegelisahan saya ketika saya menghadapi kondisi yang cukup sulit. Sekarang mungkin saya mengajak kepada teman-teman semua yang hadir di sini menjawab pertanyaan ini. Seberat apa
kehidupan kamu sebulan terakhir? Mungkin teman-teman bisa merenung, lalu juga berpikir ulang, sebulan terakhir apa ya yang hal berat yang teman-teman alami, yang kita alami. Nggak usah di chat gitu ya, boleh ditulis saja atau diingat saja gitu ya. Dan ketika kita sudah memahami dan tahu seberat apakah kehidupan kita di 1 bulan terakhir ini, pertanyaan berikutnya adalah, apa sih yang bikin kamu kuat padahal mungkin udah berkali-kali jatuh? Jatuhnya banyak hal. Mungkin kita gagal ya dalam tes tulis TOEFL misalkan, atau masuk kampus misalkan, atau kita ujian sertifikasi, atau dalam hal yang lain mungkin masuk kerja, lalu juga kegagalan mungkin dalam berkeluarga, atau kegagalan di tempat yang kita mungkin lakukan di ke setiap hari gitu. Banyak kegagalan yang membuat kita jatuh. Tapi apa alasan kita untuk bisa bangkit kembali untuk berkali-kali jatuh? Dua pertanyaan menarik ini menjadi sebuah pertanyaan yang cukup cukup penting. Sepertinya simpel, seberat apa kehidupan kamu sebulan terakhir? Lalu apa sih yang bikin kamu kuat? Padahal mungkin udah berkali-kali jatuh. Nah, ketika berbicara dua pertanyaan ini, kita pengen melihat kondisi yang kita harapkan. Kita sebagai seorang manusia di dalam kehidupan ini pasti punya rencana, punya ekspektasi, punya keinginan yang sangat luar biasa. Seperti yang ada di gambar ini ya, seseorang yang naik sepeda pengen menjalani garis finish lah ya, mencapai titik finish ini. Kita memiliki rencana mungkin jalannya lurus gitu ya, jalannya mulus, lalu juga di sepanjang perjalanan pemandangannya indah, lengkap mungkin dengan makanan dan sebagainya. Itu yang kita bayangkan secara ekspektasi. Tetapi ketika kita berbicara realita, kita lihatlah, kita mungkin berkaca dari segi sosial kemasyarakatan yang ada di Indonesia. Teman-teman bisa lihat di pemberitaan Kompas di sebelah kiri ya, cepat emosi, anak muda gampang membunuh. Lalu di tengah ya, 61% anak muda di Indonesia depresi, sempat punya pikiran akhiri hidup. Lalu juga sebelah kanan ya, ribuan calon dokter spesialis depresi, ratusan ingin bunuh diri. Teman-teman bisa bayangkan, dengan kondisi sosial kemasyarakatan seperti ini, hal yang paling urgent adalah bagaimana kita bisa membuat diri kita sebagai individu untuk mampu untuk tidak berada di dalam kondisi ini. Makanya ketika tadi berbicara mengenai your plan, expectation versus reality, kita berharapnya tadi lurus. Tetapi yang kita dapatin seperti ini, teman-teman. Bapak Ibu semua. Realitinya kita sangat-sangat sulit dalam menjalani kehidupan. Mungkin selama ini kita menjalani kehidupan tidak berasa. Kita memiliki tantangan-tantangan. Tetapi ada satu ketika tantangan itu sangat berat untuk kita hadapi. Ya, lihat saja nih. Mereka yang awalnya seseorang yang pengen naik sepeda, yang awalnya wah jalannya mulus gitu kan, tetapi dia harus melewati ada hujan badai ya, di ilustrasi ini ya, ada tangga mereka harus mendaki, ada ular gitu ya di gambar ini harus melintasi samudra yang ada hiunya. Nah, lalu juga dia mendaki, mendaki dan mendaki sangat luar biasa. Sampai ketika kita ketemu dengan peak experience yang mungkin sangat-sangat sulit dalam kehidupannya. Mungkin disitulah mulai baru dia akan menemui tujuan kehidupannya. Nah, perjalanan kehidupan seperti ini pasti dimiliki dan dijalani oleh setiap orang. Siapapun itu, entah apapun jabatannya, entah apapun jenis kelaminnya. Selagi dia seorang manusia, pasti dia akan menghadapi kondisi ini. Kita punya ekspektasi, dan tentunya kita punya realitas yang tentu sangat-sangat berbeda dengan ekspektasi yang kita miliki. Nah, pertanyaannya adalah jika kondisi seperti ini, apa yang perlu kita miliki? Nah, saya menyebutnya mungkin teman-teman semua, para hadirin di sini juga tahu, seperti yang selama ini kita kenal adalah resiliensi. Lalu apa sih resilience itu? Sebenarnya simple. Resiliensi adalah kemampuan untuk bangkit dan pulih ketika segala sesuatu berjalan tidak sesuai dengan harapan,
Ya, apakah itu kesulitan, apakah itu trauma, tragedi, ancaman, atau sumber yang signifikan. Fokusnya bukan pada eventnya, bukan pada tragedinya, bukan pada kesulitannya, bukan pada traumanya. Tetapi yang jadi fokus adalah bagaimana kita bisa bangkit dan pulih. Karena kesulitan, trauma, tragedi, ancaman itu pasti akan datang terus-menerus sesuai dengan level kehidupan yang kita miliki. Pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa bangkit dan pulih kembali untuk bisa terus melanjutkan hidup sampai tadi kita bilang sustainable growth ya, pertumbuhan yang berkelangsungan. Nah, caranya seperti apa ketika kita berbicara ini? Saya pengen tahu caranya seperti apa sih detailnya gitu ya. Karena memang orang sudah tahu ya saya sulit gitu ya. Saya mengalami kondisi yang parah, tragedi dan sebagainya. So, apa nih yang bisa saya lakukan? Pertanyaannya seperti itu. Yang bisa kita lakukan adalah ada beberapa hal yang kita perlu lakukan. Pertama seperti ini teman-teman. Saya ingin mengajak kita semua di sini untuk membayangkan gambar ini. Ya, kita lihat dulu gambarnya. Ini adalah sebuah gambar yang sangat indah luar biasa gitu ya ketika di pagi hari dan sebagainya. Tetapi gambar AI ini, saya ngambil dari AI ini ya, itu menggambarkan sebuah petir yang sangat luar biasa, yang sangat mengerikan. Nah, pertanyaannya adalah kita sebagai seorang manusia mampu atau tidak untuk merubah kondisi itu. Makanya poin nomor satu ketika kita berbicara mengenai self resilience adalah ada yang disebut dengan Aero Principle. Aero Principle itu apa? Event plus respon plus sama dengan outcome. Artinya ketika ada sebuah kondisi itu hal yang tidak bisa kita ubah. Yang kita bisa ubah adalah respon kita terhadap kondisi itu. Misalkan sekarang misalkan weekend, kita misalkan kalau di Malang, misalkan mau ke Malang ya, ke Jatim Park gitu ya, jalan-jalan macet. Macet adalah eventnya, kondisinya itu. Kita tidak bisa mengubah macet yang mengular gitu ya, lalu juga di pintu tolnya stuck dan sebagainya. Kita nggak bisa mengubah itu. Yang kita bisa respon adalah, yang bisa kita lakukan, kita sebagai penumpang di dalam sebuah mobil misalkan, baik itu sebagai seorang driver ataupun penumpang, bagaimana kita menyikapi kondisi itu. Ada yang misu-misu ya, ada yang ngamuk-ngamuk gitu. Bisa saja, atau kita respon dengan lain. Kita gunakan untuk bercerita sesama penumpang di dalam mobil itu gitu. Atau kita bernyanyi bersama di dalam mobil itu, atau kita makan-makan bersama di dalam kemacetan itu. Dan hasilnya tentu akan berbeda gitu. Nah, di dalam proses self resilience kita harus memiliki mindset bahwa kita memiliki Aero Principle. Prinsip Aero. Event plus respon plus outcome. Kita tidak bisa mengubah kejadian itu, entah itu tragedi, entah itu kesulitan kehidupan, entah itu ditinggal oleh orang-orang yang kita sayang, gitu, atau kita mengalami kegagalan yang sangat luar biasa. Kita nggak bisa mengubah itu. Tetapi bagaimana kita merespon itu akan membedakan hasil apa yang akan kita miliki. Itu yang pertama, Aero Principle. Lalu yang kedua, ada yang namanya understanding your energy level. Ketika kita berbicara energi, ini adalah sebuah hal yang di dunia ini yang tidak bisa ditambah atau dikurangi. Energi adalah sesuatu yang sifatnya universal dan itu harus kita manfaatkan. Nah, sebagai seorang yang ingin memiliki energi yang luar biasa, dari grafik ini kita bisa lihat. Yang kita harapkan adalah kita memiliki energi yang luar biasa dengan level alignment, peace, joy, love. Gitu. Ini adalah grafik yang dimiliki oleh Sir David Hawkins. Gitu. Dia mengukur. Kalau kita misalkan seseorang yang sedih, kita takut, kita apatis, gitu ya, lalu kita malu sama diri kita sendiri, itu kita berada dalam kondisi energi yang sangat rendah. Kita perlu memahami bahwa ketika kita mau memiliki pribadi yang tangguh, pribadi yang bangkit, pribadi yang ingin pulih dari segala kondisi yang kita hadapin, kita harus lihat energi kita. Nah, cara untuk melihat energi kita dan menaikkan energi kita ke dalam energi yang sangat luar biasa kuat, gitu ya, kita bisa melakukan beberapa hal. Yang pertama, yang bisa kita lakukan adalah embrace mindfulness. Di dunia digital ini bisa dibilang kita sangat tidak mindful. Makan sambil main handphone gitu ya. Lalu juga berbicara sambil main handphone. Begitu banyak multitasking yang kita lakukan.
akhirnya apa? Kita tidak menikmati kondisi kita saat ini. Misalkan lagi seminar seperti ini, kita lagi berbicara, kita lagi belajar begitu. Tetapi pikiran kita ada di mana-mana. Nah, itu juga mempengaruhi bagaimana resilience kita untuk terjadi, gitu. Jadi ketika kita pengen resilience kita kuat gitu ya, kita harus mindful, kita harus menikmati hari ini. Karena kan today is present ya. Hadiah hari ini itu kan hadiah. Bisa kita nikmati. Pelan-pelan kita pelajari bahwa kita harus nikmati kondisi kita saat ini. Karena kalau tidak, kita melakukan apa, pikiran kita kemana-mana. Jadi mulailah untuk embrace mindfulness. Lalu yang kedua, reconnect with nature. Ternyata memang kehidupan perkotaan, lalu juga waktu yang sangat keras, pekerjaan yang begitu banyak, terkadang membuat kita itu jauh dari alam. Akan tetapi alam itu memiliki energi yang sangat luar biasa. Suara burung, suara air, lalu juga daun-daun hijau, pepohonan, itu ternyata memberikan energi yang sangat luar biasa pada diri kita. Jadi sometimes mungkin dalam 1 minggu atau 2 minggu atau 1 bulan, ya mungkin kita bisa kembali ke alam. Kita datang ke hutan kota atau mengunjungi tempat-tempat yang sifatnya memang alam gitu ya. Di sana kita mulai mengcas energi kita agar kita tidak lelah dengan energi yang kita miliki saat ini dengan adanya begitu banyak kondisi-kondisi yang tidak ideal. Itu nomor 2, agar energi level kita menaik. Lalu yang ketiga adalah positive circle. Jadi mau tidak mau lingkungan orang-orang sekitar gitu ya, itu sangat mempengaruhi kita untuk bisa self resilience. Kita tidak akan bisa bangkit, kita tidak akan bisa pulih kalau ketika kita mengalami kondisi kesulitan, kita ketemu sama orang-orang yang juga sedih dan sebagainya. Kita terus meratapi kondisi-kondisi itu. Itu akan berbeda ketika kita mengalami kondisi yang sulit, tetapi kita ketemu sama orang-orang yang optimis, orang-orang yang memiliki visi yang luar biasa gitu. Kita memiliki energi juga. Jadi perhatikan circle kita, carilah positive circle. Itu yang kedua dari sisi energi. Yang pertama kita berbicara mengenai tadi ERO ya, event plus respon plus outcome, sama dengan outcome. Lalu yang kedua kita berbicara energi. Dan yang ketiga, ini bisa semuanya dipraktekkan. Jadi tidak hanya sekedar teori, kita bisa lakukan itu di dalam keseharian kita. Yang ketiga adalah miliki pandangan yang penuh harapan. Artinya memang apapun kondisi kita, kita harus punya harapan dalam hidup ini. Karena kita tidak pernah tahu sampai kapan kehidupan kita akan berakhir. Jadi tetaplah memiliki harapan, tetaplah memiliki keinginan bahwa kita mungkin akan hidup dengan waktu yang cukup lama. Gitu. Di saat itulah kita akan terus memberikan kontribusi terhadap dunia. Dengan memiliki pandangan yang penuh harapan ini, apa yang bisa kita lakukan? Pertama adalah fixed mindset versus growth mindset. Jadilah pribadi yang memiliki growth mindset. Artinya ketika berbicara mengenai growth mindset, kita memiliki pikiran yang mau mencoba, pikiran-pikiran yang mau melakukan hal yang lebih gitu ya. Bukan yang sifatnya ya sudah saya sudah melakukan selesai gitu kan, tetapi kita ingin melakukan itu dengan energi yang luar biasa, berharap dampaknya lebih besar, berharap kita bisa memberikan dampak yang luar biasa kepada orang lain yang jauh lebih besar dibandingkan pekerjaan yang biasa saja gitu ya. Dan itu perlu kita lakukan. Kita mulai memikirkan apa yang dinamakan dengan growth mindset. Lalu yang kedua adalah internal motivation versus external motivation. Kedua-duanya nggak ada yang salah. Tetapi riset mengatakan internal motivation memiliki kekuatan yang lama bertahannya dan memiliki kekuatan yang kuat dibandingkan external motivation. Simpelnya apa? Internal motivation yang sifatnya di dalam diri kita. Kita pengen berdampak kepada orang lain, kita ingin berdampak terhadap society, kita ingin berdampak kepada dunia yang lebih luas gitu. Kalau external motivation ya sifatnya mungkin uang dan sebagainya yang mana itu sifatnya sementara, ketika itu tidak ada kita kehilangan motivasi. Tapi kalau internal motivation kita miliki, kita memiliki kekuatan yang sangat luar biasa untuk terus melakukan apa yang kita inginkan. Dan yang terakhir adalah, ini sering mungkin dibahas sama Pak Tanadi dan juga pembicara-pembicara yang lain yang sekarang juga lagi hip banget gitu ya, find your ikigai. Apakah ini mudah? Tidak gitu kan. Nah, ketika itu bertanya kepada saya, apakah saya menemukan ikigai saya? Ya saya masih mencari ikigai saya gitu. Karena memang untuk menemukan ikigai adalah hal yang sangat luar biasa, sebuah perjalanan yang memang tidak mudah gitu kan. Sometimes kita ketemu sama ikigai kita akan punya energi yang sangat luar biasa dan tentunya bisa mempengaruhi self resilience kita yang sangat kuat.
Jadi teman-teman, mengingat waktu juga gitu ya, inilah mungkin secara simple, secara summary dari materi yang saya sampaikan hari ini. Untuk bisa kita self resilience, ingatlah 3 hal. Kita ingat Aero Principle, kita tidak bisa ubah eventnya, yang kita bisa ubah adalah respon kita terhadap event itu. Lalu yang kedua, pahami energi. Kita adalah makhluk yang memiliki energi. Tanpa kita paham energi kita akan kesulitan untuk mengelola diri. Jadi teruslah untuk mencari energi yang kuat gitu ya, agar kita di setiap harinya memiliki energi-energi yang kuat untuk menjalani kehidupan ataupun dalam kita menghadapi kondisi-kondisi sulit. Lalu yang ketiga adalah miliki pandangan yang penuh harapan. Jadi tetaplah berharap, tetaplah berdoa, dan tentunya Tuhan sudah siapkan hal yang terbaik, ya, kehidupan yang terbaik, yang semoga itu akan datang di waktu-waktu yang akan datang. Itu saja mungkin teman-teman semua para pendengar di sini yang mendengarkan materi ini, semoga bermanfaat. Mungkin terakhir notes dari saya, sometimes you are happy, ya, sometimes you are sad, but remember whatever you do, you have to make sure you have a why in doing it. More importantly, make sure it benefit the human race. Ini notes yang saya taruh di buku yang nanti mungkin akan di-launching di Notes Just Another Brick in the Wall. Jadi terima kasih banyak semuanya. Semoga apa yang saya sampaikan mungkin bisa memberikan manfaat juga buat teman-teman semua. Jika ada kesalahan itu murni dari saya, tapi jika ada kebaikan di sana itu datang dari Tuhan. Semoga itu memberikan manfaat yang luar biasa untuk kehidupan teman-teman semua. Terima kasih banyak. Selamat pagi, salam satu hati. Ini salamnya Honda ya, jadi ingat salam satu hati. Wah, Tetap beroperasi. ini Terima tadi Luar ada yang kasih. biasa, komentar Pak loh. Boni. Prof, Terima ada kasih yang banyak. komentar ini, Prof. Wah, ini di awal nih presentasinya Pak Boni bikin buat kondisi jadi bawang katanya gitu. Jadi pengen Sampai nangis akhir, Bu. katanya. Ya, diajarkan untuk kita lebih banyak bersyukur ya, Pak Boni ya. Ya, ya. Oke, Silakan. Bapak Ibu, jika ada pertanyaan, silakan boleh on mic secara langsung atau juga bisa melalui kolom chat. Oke, sambil menunggu Pak Boni, pertanyaannya mengenai konsep Aero Principle, Pak. Itu apakah artinya dalam kondisi apapun yang kita hadapi, respon yang diharapkan itu seharusnya seperti apa, Pak? Artinya Oke, lebih ke arah mungkin ke kondisinya misalnya negatif, atau kita menghadapi sesuatu hal yang berat dalam hidup kita. oke. Ini sebenarnya seperti rumus matematika, Prof. Ronald gitu ya. Yang kita harapkan adalah outcome-nya. Misalkan kita berbicara mengenai 2 plus 1 sama dengan berapa gitu ya, sama dengan 3 gitu. Kita tidak bisa mengubah angka 2-nya, tetapi kita bisa menentukan hasil akhirnya berapa. Kalau saya menginginkan angka 8, berarti kan 2 plus 6. Saya harus ubah angka 6-nya. Tapi kalau saya pengennya 10, berarti kan saya akan ubah respon saya jadi 8. 2 plus 8. Jadi ketika ada event yang kondisi atau kesulitan, kegagalan, kita refleksi kepada diri kita pengen apa? Apakah kita pengen larut dengan kondisi itu, kita menikmati itu gitu ya, ya respon kita ya sudah, kita nangis, kita meratapi gitu ya. Tetapi kalau kita menginginkan, kita bisa tangguh, kita bisa bangkit lagi, respon kita juga kita ubah gitu. Jadi lebih ke arah outcome apa yang kita inginkan di dalam Aero Principle itu. Mungkin begitu menurut saya Pak Prof. Ronald. Terima kasih. Dalam banget ini. Persamaan matematika, saya dosen matematika Bu Tere, tapi ini lebih dalam dibandingkan cuma sekedar persamaan gitu ya. Tuh, wes. Oke, apakah Ya, ada pertanyaan dari Bapak Ibu atau rekan-rekan sekalian? Atau mungkin dari Bu Tere, Bu? kalau saya nih, Prof, tadi kan beliau menyampaikan reconnect with nature ya. Di Pasca ini sudah melakukan itu loh, Prof. Terbukti kita kalau raker itu bukan di hotel, ya. Rakernya di mana? Di Gunung Ijen, di Gunung Dieng, gitu. Nah, ini sudah ada reconnect with nature. Kemudian kita sempat ngobrol ya dengan mahasiswa, Bu. Kami itu kalau nggak ada kuliah malah stres. Wah, berarti sudah menemukan positive circle nih Pak Boni, mahasiswa-mahasiswa kita. Benar, Jadi dia tuh benar, menunggu kapan waktunya cepat kuliah gitu. Karena kuliah bagi mereka-mereka itu adalah satu hiburan. Semoga ya, semoga saya nggak salah. benar, Karena benar, sudah benar, pernah Bu. mendengar apa catatan dari teman-teman, apa dosennya asik-asik. Aduh, terima kasih loh Pak Beni. Ini saya menemukan vocabulary baru nih dari Pak Boni tadi. Soalnya ada yang ngechat saya, Bu, misuh itu tolong terjemahkan artinya apa? Nah, Prof. Ronald, silakan, misuh itu apa?
Miso yang mana iki Bu? Tadi Kok kan Pak Boni Surabaya langsung sampaikan muncul. kalau ke Jatim Park jalan macet, waduh, kita kan nggak bisa melawan macet itu. Yang ada muncul miso. Nah itu miso itu basa apa ya? Miso itu Oh, bahasa Jawa ya. Itu kalau bahasa Indonesianya tuh ngomel. Nah ya, ngomel nih Pak Boni ini nggak tahu piyayi Jawa, nopo piyayi Jakarta nggak tahu juga. soalnya miso tuh tergantung mindset sekarang tuh. Buat orang Ah, Surabaya kayak sesuatu ngomong apa tuh tit gitu tuh sesuatu yang biasa banget gitu. Tapi buat orang lain kok ih susah banget. Jadi bisa juga budaya. gitu ya. Nah itu makanya kok saya pikir cat ini cat mau tanya apa, ternyata Bu tolong misuh itu apa. Oh iya iya, iya. Oke, nanti saya angkat ini di sini. Oke, Pak Bodi, bagus mungkin banget. pertanyaannya karena belum ada, Pak, kan kita butuh yang namanya positive circle, Pak. Tapi kan kita sometimes akan bertemu dengan orang-orang yang aura negatifnya juga tinggi. Yang harus dilakukan apa, Pak? Untuk ketemu orang-orang yang toxic ya, Prof ya. Benar, Biasanya kan benar. toxic people gitu. Sometimes we have to set boundaries. Kita harus memiliki benteng dalam kehidupan kita gitu. Salah satu boundaries yang mungkin bisa kita lakukan adalah berani berkata tidak. Kadang kita sungkanan gitu. Akhirnya ya kita larut lah ya. Tapi dengan kita mampu untuk berkata tidak, sorry gitu ya. Itu udah set boundaries gitu. Atau bahkan kita tidak mau mencampuri urusan orang gitu ya, kita tidak mau mendengarkan orang yang mungkin yang tidak ada manfaatnya buat kita, udah itu bentuk dari set boundaries gitu. Sometimes kita tidak bisa merubah kondisi circle kita gitu, tetapi kan kita bisa memperluas circle yang lain gitu ya, lalu juga set boundaries dengan circle yang udah ada. Paling gitu, Prof. Oke. Pertanyaannya, Pak, kalau ternyata dalam tanda kutip yang toksik itu adalah atasannya kita, Pak. Ini pertanyaan berat, Pak. Pilihannya dua, Pak. Take it or leave it, Pak. Benar, setuju, setuju, Nah, setuju. if you take it, nah you have to respond. Bagaimana respon kita ya tadi ya Pak? Kita pengen outcome apa? Kita banyak membantu, kita mungkin lebih memahami atasan kita gitu ya. Jika kita take it. Gitu. Tapi kalau kita leave it ya resign saja. Masih banyak pekerjaan yang lain yang mungkin menurut kita lebih baik dan sebagainya gitu. Take it or leave it aja. Daripada Benar. kita pusing gitu ya. Take it or leave it. Thank Kalau you. masih bisa malah bisa berdampak positif ya, Pak. Positif, Malah betul. mengubah atasan kita menjadi lebih positif dan seterusnya. Betul.